Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap bercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan ceramah singkat tentang pentingnya menjaga lisan. Karena lisan adalah bagian kecil dari tubuh, tetapi dampaknya sangat besar bagi kehidupan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Qaf ayat 18, ma yalfidu min qaulin ila ladaihi raqibun atid. Yang artinya tidak satu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Quran surat Qaf ayat 18. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap kata yang keluar di mulut kita akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Sekalipun kita berbicara pelan, bercanda, berkata tanpa berpikir, semuanya tetap tercatat. Maka berhati-hatilah dalam berbicara. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis ini mengajarkan dua pilihan, berkata baik atau diam. Tidak ada pilihan ketiga. Jika ucapan kita dapat membawa manfaat, maka ucapkanlah. Tetapi jika justru bisa menyakiti, lebih baik kita menahan diri. Hadirin yang dimuliakan Allah, lisan adalah sumber banyak kebaikan sekaligus sumber keburukan. Dengan lisan, seseorang bisa memberi nasihat, menebar salam, menyampaikan ilmu, dan berzikir kepada Allah. Tetapi dengan lisan juga seseorang bisa menyakiti hati orang lain, menebar fitnah, berbohong, bahkan mengundang dosa besar seperti ghibah dan adu domba. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, sesungguhnya seseorang dapat berkata suatu perkataan yang diridai Allah tanpa ia sadari, namun Allah mengangkat derajatnya karenanya. Dan seseorang dapat berkata suatu perkataan yang dimurkai Allah tanpa ia sadari, namun ia dilemparkan ke dalam neraka karenanya. Hadis riwayat Bukhari. Begitu besar dampak dari ucapan, walau hanya satu kalimat. Kadang satu kata bisa mempererat persaudaraan, tetapi satu kata juga bisa memutuskan silaturahmi. Karena itu, menjaga lisan adalah bentuk akhlak mulia dan tanda keimanan yang kuat. Allah juga memerintahkan kita untuk berkata dengan lembut sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Toha ayat 44. Faqala lahu qaulal layyinal la'allahu yatazakkaru ayahasa, yang artinya, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut.
Mudah-mudahan ia ingat atau takut kepada Allah. Bahkan ketika Nabi Musa diperintahkan untuk berdakwah kepada Fir'aun, seorang raja yang sombong, Allah tetap memerintahkannya untuk berkata lemah lembut. Ini menunjukkan betapa pentingnya adab dalam berbicara. Hadirin sekalian, dalam kehidupan sehari-hari, menjaga lisan bisa dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak berkata kasar, tidak memaki orang lain, dan tidak berbohong walau untuk bercanda. Sebaliknya, biasakanlah menggunakan lisan untuk hal-hal baik seperti membaca Al-Quran, berzikir, memberi semangat kepada orang lain, atau sekadar menyebarkan salam dan senyum yang tulus. Hadirin yang saya hormati, demikianlah ceramah singkat yang dapat saya sampaikan tentang pentingnya menjaga lisan. Semoga apa yang telah kita dengar hari ini menjadi pengingat bagi diri kita agar lebih berhati-hati dalam mengucapkan kata-kata. Apabila dalam penyampaian ini terdapat kesalahan atau kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.